Nah, saya ingin memberikan 10 kesalahan dalam pengeluaran yang bisa membuat Anda miskin. Hai, saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Teman-teman, hari ini topiknya santai. Kita bahas mengenai pengeluaran uang. Ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak dilakukan oleh orang kaya. Jadi orang-orang yang kaya, mereka selalu berpikir tentang bagaimana membuat uangnya produktif. Nah, saya ingin memberikan 10 kesalahan dalam pengeluaran yang bisa membuat Anda miskin. Pengeluaran pertama yang menurut saya sangat-sangat tidak bijaksana adalah mengeluarkan uang untuk berjudi. Nah, kadang-kadang orang pikiran judi itu selalu berpikirnya gambling di kasino. Padahal ada banyak hal yang Anda lakukan yang karakternya adalah judi. Contohnya apa? Anda investasi yang tidak dipahami, itu sama dengan judi. Anda memulai bisnis yang tidak Anda kuasai, itu sama dengan judi. Anda misalnya membeli produk atau barang yang sebenarnya Anda tidak paham manfaatnya, itu bisa dikategorikan sebagai judi. Tetapi yang lebih parah lagi kalau Anda benar-benar berjudi. Karena orang terkaya di dunia, mereka punya kasino tapi tidak pernah berjudi. Yang kedua adalah membeli barang yang tidak akan dipakai. Ambil contoh ya. Pada suatu hari saya pergi ke sebuah factory outlet. Di factory outlet ini ada begitu banyak baju-baju yang menurut saya hanya bisa dipakai kalau kita di luar negeri. Misalnya Anda tinggal di Eropa, Anda tinggal di Australia, Anda tinggal di negara yang ada 4 musim, ya. Di situ ada tuh jaket musim dingin yang hanya dipakai ketika misalnya cuaca menyentuh -5, -10. Nah, kalau Anda belanja baju-baju musim dingin sementara kita tinggal di negara tropis, dengan asumsi suatu hari saya bakal jalan-jalan ke luar negeri dan akan dipakai di luar negeri, menurut saya itu tidak bijaksana. Apalagi kita belum tahu kapan perginya. Kecuali Anda punya planning, oh dalam 2 bulan lagi saya akan berangkat ke luar negeri untuk misalnya jalan-jalan dan waktu itu musim dingin. Itu mungkin masih wajar dan bisa dipakai. Yang ketiga, rajin membeli barang yang merusak kesehatan. Alkohol, rokok, atau mungkin obat-obatan terlarang yang sebenarnya kalau Anda beli, Anda pakai, merugikan kesehatan. Pada saat merugikan kesehatan, Anda harus repay, harus belanja lebih besar lagi untuk mengobati. Nah, jadi hati-hati bahwa pengeluaran Anda harus pengeluaran yang produktif. Yang keempat, ini mirip-mirip dengan yang pertama, tetapi kali ini bukan sifatnya berjudi, tetapi Anda benar-benar memulai sebuah bisnis. Ketika Anda memulai bisnis, lalu Anda harus menjalankan bisnis, tetapi Anda tidak menguasai bisnis ini, Anda akan mengeluarkan uang yang sangat banyak sebenarnya untuk trial and error. Sebaiknya Anda keluar uang untuk belajar, investasikan untuk menemukan mentor, untuk minta advice dari orang-orang yang sudah berpengalaman, atau sekalian dibimbing. Kalau Anda belum pernah memulai sebuah bisnis, lalu kemudian Anda ingin sukses, akan ada baiknya kalau Anda belajar atau bahkan membeli sesuatu yang sudah proven. Contohnya, waktu saya memulai sebuah bisnis dan saya berharap bisnis ini profesional, saya membeli franchise. Jadi kalau saya beli franchise, lalu franchise itu sukses di masa lalu, saya bisa nebeng kesuksesannya. Nah, sementara ada banyak orang di luar sana memulai bisnis tetapi tidak paham, akhirnya kehabisan uang. Yang kelima, Anda membeli barang lebih dari yang dibutuhkan. Nah, kebanyakan orang tuh begini.
mumpung saya kesini, kenapa nggak beli banyakan, gitu kan ya? Padahal kita tidak butuh segitu banyak. Beli makanan, beli susu, beli kue kering, beli keripik-keripik misalnya. Anda ke supermarket, coba Anda cek berapa banyak makanan di rumah Anda yang Anda beli, baik dari luar negeri, dari shopping beberapa waktu yang lalu, atau mungkin dari 2-3 bulan yang lalu. Oleh-oleh waktu Anda liburan, berapa banyak yang masih tersisa dan belum termakan. Berarti Anda membeli barang lebih dari yang dibutuhkan. Menurut saya, itu adalah pengeluaran yang tidak perlu. Yang keenam, Anda belanja karena gengsi. Anda ingin membuat orang tertarik dengan Anda, atau bahkan Anda ingin membuat orang yang Anda tidak suka iri dengan kita. Berarti Anda membeli karena gengsi. Beli mobil karena gengsi. Beli baju karena gengsi. Beli sepatu karena gengsi. Beli kacamata karena gengsi. Beli kamera karena gengsi. Padahal pakai kamera handphone pun sudah bisa. Tapi Anda membeli kamera, nggak enak dong kalau kita beli ngevlog pakai kamera jelek, gitu kan, malu kan. Lalu Anda membeli karena gengsi. Itu adalah pengeluaran yang sebetulnya tidak perlu dan tidak bijaksana dan tidak dilakukan oleh para orang kaya. Yang ketujuh adalah jangan mengeluarkan uang untuk dipinjamkan ke teman. Jangan meminjamkan uang ke teman. Kok bisa? Meminjamkan uang ke teman, Anda harus sadar bahwa kalau sampai teman tidak bayar, Anda akan kehilangan dua hal. Anda hilang uang dan hilang teman. Biasanya pada saat saya meminjamkan uang ke teman, setengah dari kepala saya berpikir adalah ini benar-benar untuk membantu, benar-benar untuk menolong. Kalau memang dia punya problem dan kebetulan dia punya isu, ya kasus, memang untuk membantu dan untuk menolong. Saya tidak niat meminjamkan. Saya malah lebih berpikir ini uang sih bakal hilang. Orang tua pinjam uang, saya daripada minjem uang, mendingan saya bilang ini dikasih. Ini adalah pemberian. Kalau ada saudara misalnya pinjam uang, kalau Anda mau minjamkan lebih baik jangan. Kalau Anda mau ngasih, relakan. Yang kedelapan adalah investasi tanpa riset. Jadi investasi dimanapun juga, mau investasi di tempat yang benar atau tidak benar, tetap Anda harus melakukan yang namanya riset. Riset itu penting untuk membuat Anda memahami strategi investasinya. Jangan sampai Anda melakukan investasi tanpa melakukan riset, tapi akhirnya Anda kehilangan uang. Ada satu kasus yang menarik ketika saya tidak mengerti tentang reksadana. Saya masuk uang 5.000 US dollar di sebuah bank yang katanya diinvestasikan di China. Nah, sekarang saya mau nanya, di China itu pertumbuhan ekonominya tinggi, tetapi pertumbuhan mata uangnya negatif. Artinya mereka berusaha untuk membuat mata uang mereka tetap stabil di antara US dollar gitu. Jadi kalau saya keluar uang, mata uangnya stabil, bagaimana saya bisa mendapatkan benefit karena tidak melemah uangnya. Nah, itu menurut saya kesalahan. Kenapa kesalahan itu? Kenapa disebut kesalahan? Karena saya keluar uang, ternyata tidak ada benefit, tidak ada manfaat, malah uangnya berkurang, bukannya naik malah berkurang. Oke? Yang kesembilan adalah Anda membeli barang yang menurun secara nilai. Contohnya Anda beli mobil mewah. Ada dua jenis mobil mewah. Satu mobil mewah yang nilainya terus-menerus menurun. Ada mobil mewah yang nilainya terus-menerus naik. Nah, mobil-mobil mewah yang nilainya menurun itu Anda bisa lihat dari harga bekasnya. Lihat harga baru berapa, setelah 1 bulan turunnya berapa. Itu berarti mobil itu menurun secara nilai. Tetapi ada mobil yang dikoleksi oleh orang-orang kaya yang sifatnya limited edition. Ya, mobil-mobil Ferrari ada yang limited edition. Mobil Porsche limited edition.
Lamborghini limited edition. Itu Anda beli hari ini, pada suatu hari ada kolektor yang mencari, udah pasti kolektor itu uangnya banyak dan mereka rela untuk membayar mahal untuk jenis mobil tertentu karena koleksi. Anda sudah dapat investasinya. Yang terakhir adalah yang menurut saya fatal sekali adalah Anda rela membayar bunga kartu kredit. Pengelolaan keuangan yang sangat-sangat mendasar. Kalau Anda membeli sesuatu, beli barang yang bisa Anda lunasi di akhir bulan. Jadi kalau saya beli barang, apapun, saya sudah hitung, bisa nggak dilunasin. Meskipun saya bayar pakai kartu kredit, saya tidak pernah bayar bunga. Kenapa? Karena rugi. Buat apa bayar bunga? Ya, fasilitas itu harus digunakan, dimanfaatkan agar Anda bisa memiliki kelonggaran cash flow. Tetapi bukan untuk berhutang. Bukan untuk berhutang, artinya untuk berhutang jangka panjang. Apalagi Anda kreditkan, kecuali kalau kredit 0%. 0% itu kan berarti nggak bayar bunga. Atau misalnya Anda ingin membeli sesuatu, kalau nggak sanggup, mendingan tunda, tahan. Jangan dipakai untuk bayar bunga kartu kredit. So teman-teman, semoga bermanfaat. Ini adalah 10 hal yang tidak dilakukan oleh orang kaya, yang sebaiknya Anda tiru juga. Karena apa yang salah dari 10 hal ini adalah Anda kehilangan uang, kehilangan kebahagiaan, dan kehilangan kesempatan untuk lebih produktif. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.